Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibrandai. Rekan-rekan satu persatu orang dekat dan memang kolega-kolega Anies Baswedan disidak oleh KPK dan bahkan ada yang sudah menjadi tersangka dengan dugaan kasus suap dan korupsi. Tentu saja ini sangat-sangat mengagetkan, apalagi sosok-sosok yang dimaksud adalah orang-orang yang paling memiliki vokal pada saat pemilihan presiden 2024. Bahkan ada yang berperan sebagai tim ahli ekonomi dari Timnas Amin dan kapten dari Timnas Amin. Namun sangat disayangkan ketika sosok-sosok penting tersebut justru kali ini tengah diselidiki oleh KPK dan ada yang sudah menjadi tersangka, bahkan sudah ada barang-barang rumahnya digeledah serta KPK menemukan barang sitaan yang sangat-sangat mencengangkan. Muncul pertanyaan, apakah Anies akan menyusul menjadi tersangka mengingat skandal-skandal kelebihan bayar dan lain-lain menyeruak kembali ke hadapan publik di tengah gencarnya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Mungkinkah skandal kelebihan-kelebihan bayar yang digaungkan oleh Anies akan terkuak? Tentu saja kelebihan bayar ini berpotensi besar menjadi modus korupsi yang baru atau media-media mengatakan modus korupsi zaman now. Ramai di Twitter, tapi juga hampir di semua media ya, itu terkait Formula E dan Anies Baswedan. Nah sebenarnya kasus ini tuh udah lama, tapi ramai terus karena apa? Karena sekarang ini sudah mulai masuk ke KPK. Jadi yang terlibat dalam program Formula E ini, misalnya seperti kepala dinas olahraga Dispora ya, kepala dinas pemuda dan olahraga itu sudah diperiksa oleh KPK, dan juga sebelumnya atau hari ini ya itu direktur Jakpro-nya juga mulai diperiksa oleh KPK. Nah dari sejak awal Formula E ini memang agak-agak gimana gitu ya, mencurigakan memang. Jadi Anies ini tetap ngotot meskipun banyak kritik dari masyarakat. Misalnya soal kesensitifannya. Jadi di tengah pandemi dia tetap anggarannya itu besar-besaran, bukannya dipakai untuk misalnya menangani soal COVID ini, tapi malah dipakai untuk DP penyelenggaraan Formula E ini. Dan kemarin-kemarin juga kan bahkan sudah diinterpelasi ya oleh partai PSI dan PDIP di parlemen DKI ya, tapi itu juga tidak mempan karena Anies justru mengundang fraksi-fraksi partai yang lainnya di luar PDIP dan PSI ini terkait soal Formula E ini. Banyak lagi nih kasus-kasus yang terkait dengan Formula E untuk menunjukkan kengototan Anies ya dengan supaya Formula E ini diselenggarakan. Jadi ini membingungkan dan juga banyak pertanyaan, sehingga KPK atas masukan katanya di sini kan jubir dari KPK-nya bilang atas masukan dan pengaduan dari banyak masyarakat terkait Formula E ini akhirnya mulai diungkap. Tapi nih Kak Ade, Mas Guntur, ketika Anies nih ini memang menarik. Anies ini biasanya kan pintar sekali ngomong, mengulas menata kata. Iya, menata kata. Tetapi ketika ditanya soal ini, dia langsung bungkam. Nah, ini menarik nih. Ini kita bahas soal ini ya pemirsa Cokro TV, dan tentu saja pemirsa Cokro TV juga menunggu-nunggu nih ulasan tentang tema ini. Saya mulai dari siapa dulu nih? Mas Guntur dulu apa Kak Ade dulu? Oke, Kak Ade dulu. Ya. Gimana nih melihat ini ya? Panjang ini ceritanya sebenarnya. Enggak, saya pikir memang apa yang tadi disampaikan oleh Nong tuh kita setujui bersama lah ya. Sejak awal ini memang mencurigakan ya. Dan sejak awal ya kita harus katakan bahwa ada Partai Solidaritas Indonesia yang kekeh mengejar ini, mempertanyakan ini, dan kalau tidak salah di awal itu dikatakan bahwa bahkan sebetulnya di rencana jangka pendek dan menengah itu kan RP something gitu ya, itu kan harusnya dibuat tuh, dimasukkan, itu tidak pernah ada. Jadi tiba-tiba perencanaan awal aja nggak ada. Ya. Jadi tiba-tiba muncul di situ dengan angka yang fantastis, ya. Dan lebih dari itu memang sejak awal orang sudah mengatakan bahwa
kalian tuh nggak belajar ya dari negara-negara lain bahwa ini bukanlah sebuah perhelatan yang akbar yang bereputasi tinggi, ada di banyak negara itu sebetulnya merugi atau bahkan dianggap ya nggak prestisius lah ya. Kan Pemprov selalu mengatakan tapi ini untuk mendukung mobil listrik ya, yang tentu saja kita semua juga kita akan dukung kalau semangatnya adalah itu. Tapi kan dengan harga sebesar itu sejak awal kita sudah masyarakat sudah mempersoalkan, dengan salah satu partai yang selalu berada di terdepan untuk mempersoalkan ini adalah PSI kan. Iya. Nah ujung-ujungnya seperti Anda katakan adalah sebenarnya bukan interpelasi, rencana interpelasi. Ya. Itu belum terjadi ya. Itu belum terjadi kan. Disepakati. Ada dua partai, PSI dan kemudian PDIP sama-sama menyatakan bahwa kalau interpelasi itu kan hanya minta agar Anies ini menjelaskan, cuman bertanya, hak bertanya dan kewajiban menjawab gitulah dari gubernur. Tapi kan sangat mengherankan. Itu pun tidak mau gitu ya. Nggak mau, dan kita melihat bagaimana kompak ya si fraksi-fraksi di DPR itu menolak setelah melakukan makan malam dengan Anies Baswedan. Itu kan semua kalau orang Barat bilang smell fishy. Jadi bau amis ya ini semua. Something is terribly wrong. Belum lagi orang bicara tentang gede banget ya komitmen fee-nya 500 miliar untuk setiap kali itu ya. Dan kemudian dikatakan bahwa ini berlangsung sampai tahun 2024 atau 2024 ya. Yang akhirnya artinya itu tahun-tahun sesudah Anies mundur tahun 2022. Ini kan semua mencurigakan. Jadi saya senang sih bahwa sekarang bukan Jokowi ya Pak, KPK ya turun tangan, dan gini penonton harus ada, KPK itu tidak sembarangan memanggil. Jadi biasanya kalau sudah ada bukti yang cukup, yang kuat. Kalau bukti-buktinya masih cuman katanya KPK sih nggak mau tuh biasanya Mbak. Jadi kayaknya ada sesuatu nih yang menyangkut ini semua. Jadi itu yang kita tunggu ya. Ya, karena sebenarnya kasus ini pun tuntutan atau desakan publik, khususnya kalau kita baca netizen gitu ya, itu supaya KPK mengusutnya itu kan udah lama. Jadi ada pembicaraan di netizen, jangan-jangan sekarang diusut itu karena novel udah nggak ada, novel Baswedan. Jadi kalau dulu katanya karena masih ada novel Baswedan, kasus ini tuh selalu ditutup-tutupi. Meskipun itu kita susah ya untuk mengkonfirmasinya. Nah, gimana nih Mas Guntur komentarnya terkait kasus ini? Formula E ya. Jadi memang kalau kita lihat kasus Formula E ini kan sudah kontroversi sejak awal, seperti yang disampaikan oleh Mas Ade tadi. Bahwa saya sendiri itu kan sudah dari tahun 2019 bulan Agustus sudah menolak Formula E jauh sebelum pandemi. Apalagi sekarang pandemi itu malah lebih tidak pantas. Tahun 2019 saja alasan-alasan yang saya berikan juga bahwa Formula ini tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak warga DKI. Jakarta ya. Jelas bahwa di sini masih soal banjir, soal macet kayak sekarang aja ya. Kayak sekarang aja awal November tuh sudah banjir Jakarta. Padahal kita tahu musim hujan di Jakarta itu sampai bulan Maret, itu mau berapa kali tenggelam yang sekarang sudah tenggelam rumahnya itu. Dan ini juga menjadi persoalan. Nah, apalagi sekarang ditambah juga dengan masalah COVID yang juga belum selesai. Nah, di sini yang kita melihat bahwa tidak ada urgensi untuk menggelar Formula E. Kemudian, seperti Bang Adi katakan tadi, saya tegaskan aja bahwa dalam perhelatan ajang balapan, Formula E itu kasta terendah. Kalau kita bicara soal Formula One pertama, kemudian ada MotoGP, itu kan jelas bahwa itu adalah balapan yang paling atas. Kalau alasannya untuk meningkatkan ekonomi dan menarik sponsor dan pengunjung, harusnya kan ambil event yang benar-benar kelas tinggi, kelas atas. Tapi kemudian alasannya seperti kata Bang Ade tadi juga ini untuk mempromosikan mobil listrik. Ya nggak benar juga. Mungkin kita nggak punya di sini yang namanya produksi mobil listrik, kemudian juga atletnya juga nggak ada dari Jakarta, dari Indonesia, itu apa urgensinya? Kalau memang mau mobil listrik ya cobalah dimulai misalnya busway itu diganti dengan mobil listrik misalkan, ataupun mobil-mobil dinas atau apalah cara-cara yang juga ada pengkondisian sebenarnya untuk mobil listrik, bukan hanya menggelar
balapan. Kalau hanya mengenalkan mobil listrik ya semua orang pengen punya mobil listrik. Saya juga pengen punya motor listrik, pengen punya mobil listrik. Tapi kan bagaimana soal biaya, tapi bagaimana soal regulasi. Nah seharusnya kan di situ yang lebih dibenahi, bukan membuat event promosi. Nah akhirnya kenapa? Ini ternyata adalah akal-akalan untuk mengeruk duit rakyat DKI dengan alasan Formula E. Ini yang menurut saya, yang ini hanya cara untuk mengeruk duit, merampok duit rakyat DKI, modus ya, mengambil dengan membuat sebuah perhelatan balapan yang tidak jelas urgensinya dengan biaya yang fantastis. Sebelum ini kan waktu itu kan komitmen fee-nya udah sampai triliunan waktu itu ya, sebelum nanti direvisi ya oleh anak buah Anies ya. Padahal Anies ada di suratnya itu suruh bayar komitmen fee itu di awal itu tanpa nego, tanpa tawar. Itu kan luar biasa, sampai triliunan. Itu kan udah bahaya sekali ya. Bahkan kata ada orang PS itu bilang bahwa ada percobaan untuk markup sampai ratusan miliar untuk event Formula ini. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, bahwa ada cara-cara busuk ya, cara-cara kotor untuk merampok duit rakyat DKI dengan modus-modus seperti ini ya. Nah, alhamdulillah ini sudah tercium oleh KPK dan sekarang mulai diperiksa. Dan kita juga yang kita tunggu adalah titik terang kasus ini. Karena kalau kita baca misalnya dari Anggara, dari ARA ya, dari PSI itu, sampai sekarang yang namanya DPRD minta bukti transfer 560 miliar untuk komitmen fee itu nggak pernah diberikan oleh pihak Pemprov gitu. Katanya ini ditransfer kemana duit ini? Apakah benar ke katakanlah ke IO pihaknya itu, atau kemana 560 miliar komitmen fee itu gitu loh. Itu aja nggak jelas. Nggak jelas, nggak sampai dibuka dan banyak ditutup-tutupi. Nah ini, dan kemudian Anies untuk menjelaskan di DPRD dia tidak mau. Ya mungkin dia lebih memilih untuk menjelaskan diperiksa oleh KPK ya untuk kasus seperti kita ini harapkan ya. begitu. Ya ini harapan kita semua agar jelas. Dan kalau kita ngeliat misalnya laporan dari majalah Tempo, orang-orang dekat Anies Baswedan kan semua terlibat di Formula E itu. Gengnya Pak Yusuf Kalla ya. Itu kan orang-orang dekatnya, apakah ponakannya atau sebagainya. Kemudian juga orang-orang dekat Anies, tim ses di Anies, kemudian di mana-mana itu juga jelas sekali nama-namanya sudah disebutkan oleh majalah Tempo. Jadi ini lebih ke saya melihat bahwa bancakan gitu ya. Kemudian pertanyaan kita, apakah ini lebih kepada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme? Ini kan pertanyaan kita. Kenapa? Udah jelas banyak sekali kebijakan yang dilanggar oleh Anies. Misalnya salah satu contoh yang juga ini diingatkan oleh anak buah Anies soal peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2009 pasal 92 ayat 6. Di situ ada larangan kepala daerah untuk membuat kebijakan yang melebihi periodenya selama. Nah, Anies ini kan berakhir tahun 2002, tapi dia bikin komitmen sampai 5 tahun melebihi periodenya. Itu pelanggaran pada peraturan pemerintah. Ini jelas itu ya. Itu kayak meninggalkan membuat itu dia. Kemudian juga dia memaksakan diri untuk sampai ngutang ke Bank DKI dengan bikin surat kuasa kepada kepala dinasnya. Dan banyak sekali aturan-aturan yang kita lihat bahwa ini persoalan. Apalagi sampai sekarang kita nggak tahu sirkuit arena balapan Formula E itu di mana, itu nggak jelas ya. Itu belum jelas ya. Belum lagi heboh zaman dulu ada pembongkaran Monas, pohonnya hilang, kata yang dikarantina, ternyata nggak jelas dan sebagainya. Ini kan sudah merusak Monas luar biasa seperti itu. Kemudian sampai sekarang sirkuitnya nggak jelas itu di mana. Jadi ini semakin mempertebal kecurigaan publik bahwa event ini hanya bancakan oleh kalangan Anies dan kawan-kawan untuk mengeruk duit rakyat DKI dengan alasan tidak benar, nggak jelas urgensinya. Itu kalau saya melihat. Ini kalau ngelihat cara-caranya seperti yang tadi diterangkan, ini memang jahat banget ya. Jadi ya tadi itu misalnya siapa di belakang yang terlibat dalam perhelatan Formula ini, dan kengototannya itu memang yang kita bikin itu loh, tercium bau amis itu kan. Sehingga kan ini sebenarnya bukan fitnah ya. Jadi kayak majalah Tempo atau koran Tempo sendiri sudah membeberkan nama-nama di belakang event ini. Terus tadi juga kan sudah dibilang ternyata komitmen fee transfer itu sampai sekarang itu belum dibuka, belum jelas. Meskipun
framing majalah Tempo ataupun koran Tempo nanti yang dikaitkan tuh hanya orang-orang sekitar Pak Yusuf Kalla, bukan ke Anies. Yang disalahkan tuh bukan Aniesnya kalau Tempo itu. Itu ke lingkarannya Pak Yusuf Kalla. Itu kan framingnya Tempo. Tapi kan yang bertanggung jawab untuk anggaran ini kan semuanya tanda tangan surat kuasa itu semuanya Anies Baswedan itu. Nggak mungkin kan uang itu keluar begitu saja, apalagi ini kan uang APBD kan. Ini kacaunya memang itu. Jadi ini yang jahatnya itu menurut saya memang ini memakai uang rakyat. Gitu loh. Sementara program-program yang dia janjikan, misalnya seperti DP 0% lah atau apa gitu ya, itu kan nol. Maksudnya memang nol, pencapaiannya itu cuma 0, gitu loh. Itu kan udah diakui sendiri gitu. Nah, dia fokusnya hanya ke Formula E ini gitu. Nah, Kak Ade, ini gimana ya? Kita apakah ada optimis enggak kalau kita melihat ini kan hiruk pikuknya itu udah lama gitu. Terus kemudian ada harapan KPK mulai mengusut. Terus apakah kita perlu nggak optimis dengan KPK ini gitu, bahwa benar bisa mengungkap secara jelas untuk korupsi kalau gini, ini. Kalau ini kan gini, saya punya banyak pengalaman, misalnya dulu pernah di Universitas Indonesia ya, akhirnya itu korupsi, tapi akhirnya yang kena adalah wakil rektor, karena rektornya pinter, nggak pernah tanda tangan. Jadi ada keputusannya semua di tangan si wakil rektor. Nah kita harus juga, Anda kan bilang itu pasti Anies, belum tentu kan? Belum, saya nggak tahu itu birokrasi atau administrasi Pemprov itu seperti apa. Sehingga bisa saja akhirnya kalaupun ini benar ada korupsi, yang kena yang lain. Nanti misalnya Kadispora itu Kadispora misalnya, gitu ya. Misalnya saya nggak tahu ya. Dengan asumsi memang terjadi korupsi. Kenapa saya mengatakan dengan asumsi terjadi korupsi kan begini. Semula barangkali kita tuh lebih curiganya bukan korupsi kan. Untuk waktu yang lama kita cuma mengatakan ini gubernur kok bodoh banget sih ya. Nggak becus. Nggak becus. Saya misalnya contoh yang tadi. Dia masa nggak tahu sih bahwa itu harusnya nggak boleh dibongkar Monas. Jadi setelah dibongkar, ups, ditegur. Loh itu kan nggak boleh. Itu kan bodoh. Itu levelnya tuh ya nggak profesional, ya bodoh lah ya. Makanya Google kan ada itu gubernur terbodoh gitu lah. Terus barangkali yang soal itu di mana? Lokasinya mau di mana? Lokasinya sampai sekarang nggak bayangin. Katanya 2022. Juni 2022. Sekarang itu November 2021. Artinya tinggal beberapa bagaimana bulan mungkin lagi ya? Kalau Anda profesional tuh Anda nggak tahu kapan mau atau di mana lokasinya ya. Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa itu kan semua bodoh ya. Kayak kenapa Formula E sih, kenapa nggak GP gitu ya? Iya. Ya karena dia MotoGP udah di Mandalika. Ya makanya dia atau kenapa tidak memakai kan tadi saya bilang ini jahat karena pakai dana APBD. Kalau itu kan jahat. Ini kan jahat dan bodoh kan beda ya. Ini yang bodohnya itu adalah gini. Ini pasti Anies tuh curigaan awal tuh gini. Anies kepengen meninggalkan legacy. Iya betul. Ya, dia kepengen. Yang wah gitu kan. Kan Jokowi punya Asian Games. Wah dahsyat sekali Asian Games lagi itu. Orang Jepang sampai bilang kita kepengen nih bikin Olimpiade berikutnya. Dengan mencontoh Jakarta. Itu ada banyak video yang menggambarkan masyarakat dunia tuh terperangah melihat wow, Jokowi ini luar biasa. Ada videonya yang dia naik motor itu dan wah itu keren kan? Jangan-jangan Anies kepengen kan. Saya juga mau begini nih. Tapi acaranya mobil listrik Formula E.